Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku dimanapun berada, pecinta podcast Tadabbur Ramadan, dan di balik layar tim media, serta teman-teman mahasiswa Institut Agama Islam Hasanuddin. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Feby dari Fakultas Tarbiyah. Di samping kami ada narasumber Ustadz Agus Zamroji, MAG, dosen Fakultas Usuluddin, dan juga pengasuh Pondok Hidayatul Muqtadiin Nganjuk. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah khair sehat. Bagaimana dengan puasa yang ke-10 kali ini? Alhamdulillah masih diberi kesempatan untuk melaksanakan puasa dalam keadaan sehat. Semoga kita dapat barokahnya. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik, pada puasa kali ini kami akan membawakan tema yakni puasa dan syarat-syarat wajibnya. Kepada Ustadz dipersilakan. Terima kasih Mbak Feby atas waktunya. Terima kasih tim podcast IAI Hasanuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ahya qulubal mujahidina binurul imani wal ijtihad wa amarona bita'awuni wal itihad wa nahana anit takhallufi wal infirad. Untuk pertemuan yang ke puasa ke-10 ini kita akan membahas tentang kewajiban-kewajiban, syarat-syarat wajib daripada puasa Ramadan, gitu Mbak ya. Iya. Jadi kalau kita melihat konstruksi syariat itu adalah konstruksinya dibuat oleh syari atau Allah, itu adalah punya dua tujuan. Yang pertama dalam bahasa kaidah fikih itu adalah darul mafasid muqaddamun alal jalbil masoleh. Jadi syariat itu dibentuk oleh Allah, itu yang pertama tujuannya adalah darul mafasid, untuk menghindari kemadharatan pada umatnya Kanjeng Nabi atau kepada hambanya Allah. Itu yang pertama. Kemudian syariat itu juga dibentuk oleh Allah, itu tujuannya adalah untuk jalbul masoleh atau mendatangkan satu kemaslahatan, sehingga jaminan syariat ketika kita laksanakan maka kita akan mendapat dua hal. Yang pertama adalah kita terhindar dari kemadharatan, dan yang kedua adalah kita mendapat satu kemaslahatan. Atau kalau keringkas malih, kalau kita ringkas lagi bahwa tujuan syariat atau maqasidus syariah itu adalah untuk kemaslahatan. Itu pasti itu. Sehingga apapun bentuk ibadah apapun kalau sesuai dengan undang-undang syariatnya Allah, itu pasti akan mendapat kemaslahatan. Nah, diantaranya adalah puasa Ramadan. Ketika kita melaksanakan puasa Ramadan, itu pasti 2 hari maka kita dapat. Kita akan terhindar dari madharat, yang kedua kita akan mendapat maslahah. Maka dalam kajian hikmatut tasyri' atau hikmah di balik syariat, bahwa puasa itu diantaranya adalah dapat mengambil satu kemanfaatan dari segi spiritual. Misalkan dengan puasa Ramadan kita akan bisa muraqabah, mendekatkan diri kepada Allah, kita tambah bersyukur, kita akan menjadi penyabar dan sebagainya. Dari sisi psikologis, secara emosional kita akan lebih terkontrol. Dari segi sosial, dari segi medikal, itu semuanya adalah dalam rangka untuk mendapatkan kemanfaatan dari puasa. Nah, cuma di dalam tatanan syariat seperti puasa itu pasti ada 3 hal.
Ada tiga hal. Yang pertama itu adalah ada namanya kewajiban, itu pasti. Kewajiban, nggih. Yang kedua pasti ada larangan. Larangan. Yang ketiga pasti ada rukhsah atau dispensasi syariat. Ya. Ini pasti. Nggih. Nah, ketiga hal ini, kenapa? Yaitu kewajiban puasa Ramadan. Kemudian di situ ada larangan-larangan yang membatalkan puasa Ramadan. Yang kemudian di situ juga ada istilah rukhsah atau dispensasi syariat. Ini adalah rangka untuk kemaslahatan bagi hamba Allah. Nah, di antara kewajiban-kewajiban puasa Ramadan ini, kalau kita merujuk dalam kitab Asrarus Shaum, karya Imam Ghazali. Oh, nggih. Ya, karya Imam Ghazali ini ada satu kitab yang menjelaskan tentang al-wajibat adz-dzahirah fasitah. Jadi ada kewajiban-kewajiban secara zahir dalam puasa Ramadan sehingga puasa ini akan menjadi ibadah. Yang pertama adalah al-awwalu muraqabatu awali syahri Ramadan. Jadi kewajiban Ramadan, puasa Ramadan, yang pertama itu orang harus muraqabatu awali syahri Ramadan. Jadi meneliti kapan mulainya Ramadan. Sehingga kalau ada kasus bahwa ketika terjadi ghamun atau mendung, maka orang itu harus menyempurnakan 30 hari. Cuma kan sekarang lebih mudah. Karena untuk menentukan awal Ramadan itu kita sudah pakai ru'yah atau kita pakai hilal dari pemerintah. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah niat. Maka menurut madhab Syafi'iyah, niat itu adalah likulli lailah atau tiap malam. Niat itu adalah cukup di awal Ramadan. Kalau menurut Hanafiyah, niat itu boleh diletakkan ketika setelah fajar. Kalau Syafi'iyah kan sebelum subuh kan? Iya. Ya, kalau sebelum subuh itu adalah menurut Syafi'iyah. Tapi kalau menurut Hanafiyah boleh niat itu setelah subuh. Tapi kalau Malikiyah justru niat hanya satu kali di awal Ramadan. Dan salah kaprah dalam masalah niat ini yang kita lihat di kampung-kampung, Mbak. Oh, iya. Fakta-fakta di masyarakat bahwa kalau kita amati itu adalah rata-rata begini. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Rata-rata orang itu membaca lafaz Ramadan itu dibaca fathah. Ya kan? Iya. Nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri ramadhana hadhihi sanati. Ini bagaimana niat kalau lafaz Ramadhana dibaca fathah padahal statusnya sebagai mudhof atau lafaz yang disandar kepada hadi seharusnya dibaca kasroh. Karena ghairu munsharif itu ketika diidhofahkan lafaz setelahnya itu harus kembali kepada alamat kasroh. Sehingga secara benarnya itu adalah Ramadhani hadihi sanati, bukan Ramadhana. Sebab kalau dipotong Ramadhana hadis sanata justru ini adalah niat untuk satu bulan. Itu masalah niat. Tapi karena rata-rata kita ikut kepada Imam Hanafi, maka niatnya adalah tiap malam sebelum fajar. Tapi untuk Malikiyah itu cuma sifatnya adalah ikhtiyat atau kehati-hatian. Kemudian yang ketiga, sarannya al-imsa'an isolisya ilal jaufi amdan ma'adzikris saum. Yang ketiga syaratnya puasa itu adalah menjaga sampainya sesuatu kepada jauf atau kepada kepada jauf itu adalah satu ruangan untuk menyimpan makanan, perut lah. Jadi
yang ketiga itu adalah al-imsa'an isolise ilal jauf amdan ma'adzikri saum. Jadi menjaga apa itu? Menjaga segala sesuatu yang bisa sampai ke perut, korban perut, tapi amdan, memang dia ada unsur kesengajaan dan dia ingat bahwa dia dalam keadaan puasa. Sehingga kalau sesuatu itu masuk ke dalam jauh ke dalam perut tapi tidak lewat jalur-jalur makanan, maka ya tidak ada masalah seperti obat tetes mata, seperti suntik dan sebagainya. Yang keempat adalah al-imsak anil jima. Yang keempat adalah al-imsak anil jima atau menjaga dari bersetubuh. Ini adalah juga bisa membatalkan puasa karena ini merupakan menjaga dari bersetubuh. Itu adalah termasuk syarat wajib untuk sahnya puasa. Jadi untuk dalam masalah puasa itu kita ulangi bahwa ada kewajiban, kemudian ada larangan, dan juga ada dispensasi syariah atau rukhsah. Menurut kitab Asrarus Shaum karya Imam Ghazali itu amal wajibat adz-dzahirah fasitah. Jadi kewajiban puasa secara zahir itu ada 6. Al-awalu muraqabatu awalis syahri ramadhana. Yang pertama adalah meneliti permulaan daripada awal bulan Ramadan. Sehingga kalau nanti ketika meneliti awal Ramadan kapan terjadi mendung, maka harus menyempurnakan 30 hari. Itu yang pertama. Cuma sekarang kan kita lebih mudah karena ada hilal, ada ru'yah, ada hilal, informasi dari pemerintah. Yang kedua adalah ada niat. Niat menurut Syafi'iyah itu adalah labudda likulillah minniyah mubayyatah muayyanah jazimah. Jadi menurut Syafi'iyah yang kedua niat yang diletakkan sebelum subuh atau sebelum fajar. Ini menurut Syafi'iyah dan harus tiap malam. Kecuali nanti intikal madhab atau pindah madhab kepada Malikiyah yang menyaratkan bahwa boleh niat puasa hanya 1 hari di awal untuk 30 hari. Kemudian yang ketiga as-salisu al-imsak an isoli syai'in ilal jaufi amdan ma'adzikri shaum. Yang ketiga adalah menjaga sampainya sesuatu ke perut amdan ma'adzikri shaum. Jadi menjaga sesuatu sampainya ke perut seperti makanan atau minuman itu adalah ketika ada unsur amdan, ada unsur kesengajaan dan dia ingat bahwa dia dalam keadaan puasa. Tentunya pensyaratan menjaga isoluse, pensyaratan menjaga sampai sesuatu ini adalah memang harus lewat jauh atau rongga-rongga yang bisa sampai kepada perut. Sehingga nanti kalau lewat seperti pori-pori, seperti tetes mata sebagainya itu adalah pembahasan lain, itu adalah tidak. Yang keempat adalah al-imsa anil jima. Jadi menjaga dari bersetubuh di siang hari, tentunya di siang hari. Ini adalah juga tidak boleh, artinya nanti ketika orang bersetubuh di siang hari dalam keadaan puasa, dia ingat dalam keadaan puasa bahwa dia adalah harus membayar kafaroh. Dan yang terakhir adalah al-imsa an ikhrajil qai'. Yang terakhir adalah termasuk syarat puasa itu adalah tidak muntah-muntah, jadi tidak mengeluarkan muntah. Karena apa? Fal istisqa yufsidu as-shaum. Karena mutah itu dapat merusak puasa. Itu mungkin sekilas terkait masalah kewajiban-kewajiban secara dzahirah masalah puasa. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Baik, selamat bergabung di YouTube channel
Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Pertanyaan bisa dikirim di nomor di bawah ini. Maaf Ustadz, ini ada pertanyaan yang masuk. Nggih. Mandi besar sesudah terbit fajar, ketiduran, bagaimana hukum puasanya Ustadz? Terima kasih atas pertanyaan yang masuk kepada teman-teman. Jadi bagaimana orang mandi besar, Iya, kemudian dia belum mandi, sesudah terbit fajar, terbit kemudian fajar, kemudian ketiduran. Iya, Jadi harus dipilah. Kalau di dalam terkait masalah hukum orang misalkan bersetubuh atau haid iya, ataupun nifas di malam hari misalkan, kemudian dia siangnya atau paginya belum mandi, begitu Mbak ya? iya, Jadi begini, jadi kalau di dalam kitab Fathul Mu'in, Iyanah juga juz 1 dikatakan bahwa jadi dalam kasus haid misalkan, haid. di sana ada redaksi itu adalah idza inqata'a damun. Jadi ketika darah haid itu terputus, jadi idza inqata'a damu haidin halalaha qoblal husli saumun. Jadi ketika ada seorang perempuan haid kemudian terputus darahnya, kemudian dia itu adalah belum mandi, qoblal husli, Iya, maka halalaha saumun, maka boleh dia itu tetap berpuasa walaupun toh dia belum Belum mandi. mandi. Cuma ada kait wala wati'ah, tapi dia tetap tidak boleh untuk jima. Berbeda dengan Jalaluddin Asyuti. Nah, alasan kenapa orang yang kewajiban mandi besar sementara dia belum mandi kok tetap sah, dialasi karena li'anna sababa tahrimi khususul haid. Jadi keharuman daripada orang puasa itu kan haidnya. iya, Haidnya. Sehingga kalau haidnya sudah terputus, berarti dia boleh puasa walaupun toh dia belum mandi. Cuma ada satu catatan bahwa sunnah hukumnya orang yang setelah haid ataupun setelah bersetubuh sunnah untuk segera mandi. begitu. Jadi hukumnya sunnah. Karena ketika orang itu setelah haid misalkan, kemudian dia belum mandi, itu akan banyak ibadah-ibadah yang nggak bisa dilaksanakan. Contoh, dia megang Quran nggak bisa. Bisa, Dia baca Quran nggak bisa. bisa juga. Dia ya. iktikaf juga nggak bisa. Nggak bisa. Dia sholat juga nggak bisa. Bahkan ada satu hadis itu yang mengatakan bahwa innal malaikata la tadkhulu baitan lahu suratun wala kalbun wala junubun. Jadi malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah selama di rumah itu masih ada surah, ada gambar, kemudian ada anjing dan ada orang junub. Ada orang yang masih junub atau belum mandi besar. Dialasi oleh Khotobi yang identik dengan hadis itu adalah innal malaikata la tadkhulu al junubah. Jadi malaikat khair, malaikat pembawa berkah, malaikat pembawa kebaikan tidak pernah akan masuk ke rumah yang di situ ada orang yang masih junub atau yang belum mandi besar ataupun orang yang melumuri dengan najis. Oh iya. Nah, Imam Khotobi ini ahli hadis ini mengatakan bahwa kenapa? Karena malaikat pembawa berkah, malaikat pembawa rahmat tidak akan pernah turun untuk memberikan kebaikan itu. Cuma diberi catatan, ini bukan malaikat pencatat amal baik, bukan? Iya. Bukan malaikat pencatat amal baik jelek, bukan. Jadi ini memang malaikat yang membawa kebaikan atau membawa rahmat. Oh iya. Itu adalah hukum sunnah itu
berangkat dari, sehingga secara fikih puasanya tetap sah karena keharamannya adalah masalah haid, Haid. bukan masalah mandi atau tidak. iya. Itu terkait masalah bagaimana hukum orang yang belum mandi besar. Baik, terima kasih Ustadz atas penjabarannya. Selamat bergabung di YouTube channel Institut Agama Islam Hasanuddin Pare. Maaf Ustadz, ini ada masuk pertanyaan lagi, namun Nggih. pertanyaannya ini agak keluar dari pembahasan. Tidak Nggak apa-apa. apa-apa ya Nggak Ustadz apa-apa. ya. Silakan, Ya Mbak ini. Wadi. Orang yang tidak puasa wajibkah untuk berzakat? Orang yang tidak puasa Iya, wajibkah untuk wajibkah berzakat? untuk berzakat? Iya Ustadz. Begini, jadi harus dibedakan, puasa itu adalah ibadah badaniyah, ya kan? Iya, Ibadah iya. badaniyah. Kemudian zakat adalah ibadah maliyah atau ibadah harta. Iya, Ini dua hal yang berbeda dan dua rukun yang berbeda. dua rukun yang berbeda. Cuma maka dari segi hukum adalah orang yang tidak puasa tetap dia wajib membayar zakat. Karena ini adalah dua ibadah yang sudah berbeda. Satu ibadah badaniyah, satu ibadah maliyah. Alia. Cuma ini ada keterkaitan. Ada satu hadis dari Nabi Muhammad Rasulullah SAW mengatakan adalah farodo Rasulullah SAW zakatal fitri mutahharatun lis-shaim minal la'bi warrofas. Hadis ini menjelaskan bahwa Kanjeng Nabi Muhammad itu mewajibkan zakat fitrah untuk orang yang puasa. Karena apa? Karena itu adalah untuk mutahharatun minal lagwi warofas. Jadi untuk menyucikan seandainya pada waktu pelaksanaan puasa itu ada amalah-amalah yang tidak baik, seperti iya, iya. menganggur, seperti bergurau dan perbuatan yang tidak baik. Maka posisi zakat, meskipun dia itu adalah tetap kewajiban untuk zakat kegandeng dengan puasa, tapi posisi zakat adalah sebagai penyempurna daripada puasa yang dilakukan. Ini secara afdholiyah, secara keutamaan, bukan secara hukum. Jadi secara hukum tetap kewajiban puasa bagi orang yang tidak puasa, tetap membayar zakat bagi orang yang tidak puasa, ya kan? Iya, Tetap iya. karena ini ibadah yang berbeda. Tetapi zakat ini adalah sebagai penyuci, penyempurna bagi orang yang puasa dari minal lagwi warofas, dari pekerjaan-pekerjaan yang tidak baik, yang nganggur, ataupun dari pekerjaan-pekerjaan yang jelek. Sehingga meskipun dari sisi hukum ini adalah tetap membayar zakat, tapi kan jadi aneh secara Iya, betul. afdholiyah. Bagaimana zakatnya mau menyempurnakan puasanya, Iya. wong puasanya dia tidak Tidak puasa. Ini kan akan jadi satu kejanggalan sebenarnya tapi dari sisi adalah masalah afdholiyah, sehingga yang disempurnakan tidak ada, tapi secara fikih tetap membayar zakat. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ustadz, ini saya pribadi ini ingin menanyakan. Ya. Kan tadi Ustadz sudah menjelaskan terkait dengan menjaganya sesuatu untuk sampainya ke perut ya Ustadz ya. Iya. Betul begitu. Nah, kemudian bagaimana kalau ketika berpuasa itu sampai mengkorek-korek kuping, telinga? Maaf, telinga, mengkorek-korek telinga. Bagaimana hukumnya Ustadz puasanya? Jadi begini. Jadi masuknya isolusek, jadi masuknya sesuatu itu kan macam-macam. Iya. Jadi ada semacam rongga-rongga yang memang itu bisa sampai ke jauh. Ke perut. Iya, perut. Yang paling bagus adalah kalau sesuatu itu masuk melalui rongga-rongga yang menyebabkan dia kenyang, maka ini adalah batal.
batal. Enggak. Sehingga kalau cuma ngorek-ngorek telinga Iya. atau seperti apa itu kasus-kasus suntik lewat rongga-rongga pori-pori iya. atau seperti apa itu adalah tidak membatalkan Tidak membatalkan puasa. Kan korek-korek itu kan tidak sampai ada sesuatu yang mengalir ke perut yang menyebabkan dia kenyang. gitu ya. Sehingga itu adalah tidak ada masalah. Oh iya, tidak. Terima kasih Ustadz atas jawaban yang sudah dipaparkan tadi ya. Iya, Jadi sama-sama. untuk terkait dengan puasa mengorek kuping itu sebenarnya tidak mengapa ya Ustadz ya. Nah, Tidak apa-apa. apabila tidak sampai ke perut Iya. sehingga untuk mengenyangkan itu ya tidak mengapa. Oke. Ini Ustadz ada pertanyaan masuk lagi. Nggih. Pengertian kodok dan fidyah bagi orang hamil, melahirkan dan orang tua. Oh gitu. Iya Ustadz. Nggih. Terima kasih bagi teman-teman penanya Tadabbur Ramadan podcast Yai Hasanuddin. Pertanyaannya adalah masalah kodok dan fidyah. Iya, benar Ustadz. Jadi sebelum kita menjawab hukum kodok dan fidyah, kita harus uraikan dulu ada kodok apa fidyah gitu kan. Jadi di dalam fikih itu ada istilah kodok, ada istilah ada istilah takjil, ada istilah iadah. Iya. Ya, tidak. Jadi begini, kalau ibadah itu ayyaku afil wakti, jadi kalau ibadah itu dilakukan tepat pada waktunya, Iya. itu namanya ada. Jadi kalau ibadah dilakukan tepat pada waktunya, namanya ada. Seperti sholat 5 waktu, Iya, sholat 5 waktu. pas waktunya namanya Ada. ada. Kalau dilakukan sebelum waktunya namanya takjil, mencicil. Oh iya. Ya. Kalau dilakukan setelah keluar waktu namanya kodok. Kodok. Ya, jadi kodok itu adalah satu bentuk ibadah yang dilakukan di luar waktu. Kemudian kalau dilakukan satu waktu kemudian diulangi lagi namanya iadah atau mengulangi. Nah, terus dengan kodok, jadi kodok itu adalah satu bentuk ibadah yang dilakukan di luar waktu. Seperti Ramadan dia tidak puasa, Iya. dilakukan setelah Ramadan, itu namanya kodok. Mengganti. Ya, mengganti. Kemudian ada istilah fidyah. Fidyah itu adalah al-badalu allati yatakhallasu an makruhin tawajjah ilaihi. Jadi kalau fidyah itu adalah satu ganti supaya dia terlepas dari perkara-perkara yang dia hadapi yang dia tidak menyenangkan. Itu namanya fidyah. Seperti orang puasa, dalam keadaan puasa dia menyusui. Oh iya. Nah, kemudian dia bisa membayar atau fidyah. Jadi fidyah itu badal pengganti untuk apa itu, untuk supaya dia terhindar dari perkara yang seharusnya dia kerjakan. Enggak. Lah, ada beberapa perbedaan antara kodok dan fidyah. Tadi yang pertama adalah apa, Mbak? Yang pertama adalah orang yang menyusui. Iya. Orang yang menyusui. Jadi kalau orang itu menyusui, kita pilah. Kalau dia tidak puasa karena menyusui, karena dia mengkhawatirkan dirinya, Iya. atau mengkhawatirkan dirinya dan bayinya, ada dua kan? Iya, ada. Kalau dia ada khauf namanya, dia tidak puasa karena dalam posisi dia mengandung atau menyusui, ya? Iya. Menyusui. Kemudian dilihat kalau memang kekhawatirannya karena kekhawatiran terhadap dirinya atau kekhawatiran karena dirinya dan bayinya, maka dia wajib kodok saja. Oh, kodok saja Ustaz. Tanpa fidyah. Tapi kalau dia itu adalah kekhawatirannya karena dirinya, kekhawatirannya karena janinnya, Janin. maka dia
wajib qada dan wajib fidyah. Begitu. Ya, jadi ada perbedaan tipis. Iya. Lah, fidyahnya berapa? Fidyahnya adalah 6,7 sekian gram atau sekarang 7 on. Oh, 7 on. Ya, Iya. itu bagi yang masalah orang yang menyusui. Kemudian bagi orang yang tua, jadi ada dua. Orang yang marid atau orang yang sakit, layur jabaruhu, jadi orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, atau orang yang sudah tua yang tidak mungkin untuk puasa, maka dia cuma wajib fidyah, Fidyah saja. tidak wajib Mengkodok. kodok. Oh, Ya, iya. jadi ada beberapa perbedaan kapan kodok, kapan fidyah. Baik Ustadz, terima kasih atas jawaban yang sudah dipaparkan, Masya Allah sekali Sama-sama. ini. Ya, Alhamdulillah Ustadz. Baik, dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dan materi yang sudah Ustadz jelaskan ini bisa untuk diberi kesimpulannya terkait dengan materinya Ustadz. Ya, terima kasih. Iya. Jadi begini kesimpulan intinya dari beberapa as'ilah tadi itu, yang pertama adalah orang yang punya beban mandi besar sementara dia belum mandi besar, puasanya tetap sah. Karena apa? Karena sabab tahrimihi adalah khusus. Sebab itu adalah yang menjadikan penghalang untuk puasa itu adalah haidnya atau nifasnya atau bersetubuhnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah terkait masalah puasa dan zakat. Jadi ada dua ibadah yang berbeda. Puasa itu adalah ibadah badaniyah, sementara zakat adalah ibadah maliyah. Posisinya apa? Posisinya zakat sebagai penyempurna daripada puasa. Maka ini adalah mutahharatun lis-shaim. Jadi menyempurnakan, menyucikan puasa seandainya di puasa itu banyak lagbu atau rofas, pekerjaan-pekerjaan yang tidak berguna atau pekerjaan yang tidak baik, itu penyempurna. Itu tetap kewajiban zakat. Yang ketiga itu adalah masalah tetes mata ataupun apa itu memasukkan alat ke telinga. Itu adalah karena itu adalah tidak ada unsur masuk ke jauf, ke perut, yang mengenyangkan, maka tetap adalah sah. Seperti tetes mata, ikhtihal sebagainya itu adalah sah, tidak ada masalah. Yang terakhir itu adalah masalah qada dan fidyah. Jadi yang kita perinci. Jadi qada itu diperuntukkan adalah bagi dalam kasus menyusui ya. Iya, menyusui. Jadi kalau ibu itu menyusui atau dalam keadaan mengandung, itu kalau memang kekhawatirannya karena dirinya atau dirinya dan bayinya, maka dia kodok saja tanpa fidyah. Tapi kalau kekhawatirannya karena janinnya, maka dia tetap kodok dan membayar fidyah. 1 hari puasa 7 on sekarang itu. Nah, kalau yang fidyah saja tanpa ada kodok itu diperuntukkan bagi al-marid la yurja baruhu. Jadi orang yang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya, yang pertama. Yang kedua adalah orang syekh, jadi orang tua yang memang dia tidak mampu untuk melaksanakan puasa. Dia tidak wajib kodok tapi dia bayar fidyah. Itu kesimpulan dari kami. Mungkin ada kurang lebihnya minta maaf Mbak nggih. Mungkin ada apa itu nanti ada bisa kita sambung lagi. Dari saya cukup sekian. Akhirul qouli wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Febi bersama narasumber kita pada sore hari ini Ustadz Agus Zamroji. Terima kasih Ustadz. Sama-sama. Jangan lupa like, share, dan subscribe
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.